teman semua sebenarnya nih. Ada Mas Miftah, halo Mas Miftah. Ada Mas Tony, Tony Se. Bagaimana konsol kemarin sudah dilakukan? Sudah. Oke, siap. Ada Cikgu. Ini manggilnya Oppo ya, masnya timnya Mas Max nih. Mas Cigu, udah ada Pak Agus, ada Mas Heri, ada Mas Diki. Aduh, ini Mas Diki ini orang jauh nih. Ada Pak Mahmud, ada Pak Amir, ada Mas Agung, ada Mas Hengki, undangannya Mas Adista, ada Mas Eko, ada Lestari Sastra, ada Supriyadi, ada Manu. Wow. Mas jauh-jauh Pak Hadi. Halo Pak Hadi, ada Mas Ameng Jambi, ada Mas Heri, Australia, ada Australia, ada Mbak Iin Resno, ada Mas David, ada Mas Suhardi, Mbak Irma, Mas Arifin, Mas Agung Rai. Wow, banyak. Ada Mbak Tri, ada banyak sekali. Masih banyak yang join ya. 47 people coming. Ya. Oke. Aku cuma mau ngucapin aku rindu sama audionya Mas Rama hilang. Audionya hilang, Mas. Oke, teman-teman. Yes. Aku cuma pengen ngucapin aku kangen sama semuanya. Sudah mentok ini kangennya ya. Aku kemungkinan besar mau kayaknya bulan September ya Mas ya. September atau Oktober aku mau lewat darat aja. Aku pengen ke Jogja, aku bawa mobil aja. Aku kangen banget sama semuanya. I miss you all the guys. Moga-moga yang dari luar kota juga bisa nyusul ke Jogja. Ya, kita bisa ngumpul di sana, kita ngobrol-ngobrol, temu kangen lah ya. Aku jujur aja, iri banget waktu Papi naik Dash 3, semua timnya ngumpul. Mbak Tri, ada Mbak Yusefa, ada Mas Ek, semuanya lengkap itu ya. Waktu ada Zain tuh ya, itu ngumpul di Jogja semuanya. I'm so happy and proud for Papi. Congratulations Papi, Mbak Tri, semuanya new 682-3. Sama-sama. Ya, nggak lupa 682-2 ya, new. Mas Erik Adi yang ganteng dari Solo itu. Ya. Oke, apa nih Papi? Kita mau bahas apa nih, teman-teman nih? Aku sih kepinginnya kalau cuma training motivasi kayak gitu-gitu, kayaknya teman-teman udah ngapain ya. Aku lebih kepingin tentang principles, mindset, teknik pola pikir kita, supaya kita bisa hipnoterapi diri kita sendiri, sehingga kita jauh lebih positif lagi. Betul nggak, Ko Icang? Wah, Ko Icang pakai masker loh. Ini yang gue seneng nih dari Ko Icang. Tentang tetap prosedural. Ya. I miss your finger, Ko Icang. Nah, ini loh, gue kangen banget ini. Oke, kita buka dulu ya Mas Rama. Ya, monggo Papi. You are the lead. Ya, oke. Terima kasih, selamat malam teman-teman semua. Dimanapun teman-teman berada, terjauh dari Australia, ya, dari Jambi, Papua, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, ya, dimanapun teman-teman berada. Malam ini kita beruntung sekali, Anda siapin buku kertas, ya. Anda siapin buku kertas, kita perlu belajar dari Mas Diparama. Saya minta waktunya, kapan hari saya ngobrol-ngobrol dengan Mas Diparama tentang perkembangan bisnis beliau. Beliau sharing kalau di kondisi pandemi dan COVID, itu justru beliau malah punya bisnis lebih cepat perkembangannya dibanding sebelumnya, gitu. Dan saya kagum dengan satu leader kita semua ini. Beliau masih muda, Bapak Ibu, tapi kalau bicara integritas, konsentrasi, membangun bisnis, visi, itu usianya jauh di atas saya. Usia 60 tahun lah kalau bicara visi gitu. Tua aku. Walaupun anak muda, Bapak Ibu. Ya, kadang saya juga sering minder
di usia 44 saya belum punya visi sebesar beliau. Nah, beruntung kita ada di garis organisasi Mas di Parama, dan yang lebih beruntung kita punya mentor satu ini nggak pernah kehabisan ilmu untuk berbagi, Bapak Ibu. Ya, saya sendiri udah pernah divisi jaringan, ya, tapi ketika saya ketemu dengan Mas Rama, selalu ada hal baru yang beliau ceritakan, selalu ada hal baru yang beliau sharingkan, dan itu menambah katup cara berpikir saya, terutama mindset, terutama cara kerja, terutama bagaimana beliau punya organisasi yang besar dan menyikapi permasalahan yang ada itu jauh di atas, sikapnya itu bijaksana jauh di atas usia beliau. Nah, malam ini ya nanti Mas Rama akan sharing dulu pengalaman apa yang mau Mas Rama sampaikan. Nanti ada sesi tanya jawab juga di kita sepakati jam 8 seperempat ya, baru ada tanya jawab. Jadi biar Mas Rama menyampaikan dulu sharing materinya. Oke, siapkan alat tulis teman-teman ya, karena saya tahu betul memori kita, ingatan kita terbatas karena kita banyak juga yang dipikirkan. Tapi kalau kita bisa catat, suatu hari catatan itu pasti akan berguna buat kita semua. Oke, sekarang kita beri waktu buat Mas Rama. Terima kasih Mas Rama buat waktunya. Malam minggu ya buat keluarga, tapi mau berbagi dengan kita. Thank you, Mas. Semoga. Terima kasih atas waktunya, Papi. Aku senang banget. Sebenarnya dari tadi aku pas halo itu langsung kangen sama semuanya. Pingin banget ketemu ya. Ya, pingin banget aku ketemu teman-teman semua. Udah kangen dengan acara offline. Cuman saya ngelihat regulasi dari pemerintah dan lain-lain. Insya Allah 501 Sistem Indonesia kita akan mulai acara offline. Mungkin kalau seandainya keadaan lebih baik, Januari kita mulai ngadain offline. Ya, saya udah nggak sabar pengen berbagi ilmu untuk teman-teman semua di Leadership Advance Weekend, itu khusus untuk para 4 and above, untuk teman-teman bisa menyadari bahwasanya bisnis ini sangat indah, bisa diajak fun, having fun sekali bisnis ini, dan akhirnya teman-teman mendapatkan nikmatnya dalam menjalankan bisnis ini. Ya, teman-teman semuanya ya. Oke. So, first thing aku pingin sharing sama teman-teman semuanya. Aku hidup kan kebetulan di 3 zaman ya, teman-teman. Aku tuh kebetulan hidup di 3 zaman. Mulai dari bapakku itu kelahiran tahun 42, teman-teman. Ya, tahun 42. Bapakku lahir tuh tahun 42, benar. Ya, sekarang usia beliau 78 tahun. Ya, seumur Mr. Oshiro, papaku. Ya, boleh di silent mungkin. Banyak ininya dulu, biar konsen. Papi Ocha, tak silent mode dulu ya, Papi ya. Oke. Nice. Thank you, Papi Ocha. Nah, itu kita sebut sebenarnya cara cari duit. Ya. Jadi aku baca buku kemarin, di buku itu dijelaskan cara cari duit di setiap zaman dan generasi itu berbeda. Nah, ini penting nih, teman-teman. Bisa ini jadi bahan presentasi teman-teman. Karena dari kemarin saya mencoba untuk masuk ke ranah umur-umur 20, 21, 22, karena aku mulai bisnis dari usia umur 20-an ya. Whatever it takes, kondisinya seperti apa, tapi aku memulai bisnis dari usia 20-an. Nah, setelah aku membaca sebuah buku menjelaskan bagaimana caranya mencari uang di setiap zaman itu berbeda, teman-teman. Oke? Ya, ini aku akan coba sharing sama teman-teman, semoga bermanfaat ya. Yang pertama adalah baby boomers. Idolnya keseringan presentasi kita. Waduh, keseringan presentasi nih. Mas Haris, tolong Mas Haris. Alhamdulillah, berarti jadwal upline penuh ya, spidolnya habis. Oke. Dicatat aja teman-teman, ingat ya. Yang pertama adalah baby boomers. Baby boomers itu lahir tahun 40-an sampai tahun 50-an. Ya, di sini mungkin ada nggak yang baby boomers? Baby boomers. Ada? Kalau ada, tekan angka 1 kalau ada. Ada baby boomers? Hello? Ada? Oke. Nggak ada berarti ya. Baby boomers itu emang udah banyak yang almarhum dan almarhumah. Udah banyak yang ini. Nah, kalau kita sadari, pahami, teman-teman semua, kaum baby boomers, kebanyakan dari mereka mencari uang dengan cara apa? Kerja di pemerintahan.
Karena apa? Itu baru usai Perang Dunia Kedua. Teman-teman. Baru selesai Perang Dunia Kedua. Jadi, most of country, kebanyakan dari negara-negara, itu lagi memperbaiki mereka. Ya, negara tersebut. Ya, nih, Papi kita bisa ngerti gitu loh. Wah, makanya kalau jadi PNS pada saat itu kayaknya minta ampun. Karena ingat ya, Direktur Pertamina Ibnu Sutowo namanya, ya. Ibnu Sutowo itu Direktur Pertamina tapi bisa beli Hotel Hilton di Bundaran Semanggi. Coba bayangin. Direktur mana sekarang yang mampu beli dari gaji dia itu membeli tanah di Bundaran Semanggi, Jakarta? Coba cari. Coba cari. Ayo, halo teman-teman. Nemu nggak? Malah Direktur Garuda itu ketahuan bawa Brompton dari Inggris, dia ketahuan bawa sepeda Brompton. Ya, buat jualan lagi, nggak elit banget. Yang satu itu beli Hotel Hilton, satu zaman sekarang direktur bawa Brompton sepeda. Kesian amat, Mbak Yusefa juga punya, nggak perlu jauh-jauh, ya nggak? Ya nggak? Itu mah biasa aja gitu. Oke, itu namanya baby boomers. Makasih Mas Haris. Ya, baby boomers. Ini 40s sampai 50s nih. Ini baby boomers. Oke. Nah, ini baru Gen X. Nah, ini generasi papi nih. 60s and 70s. Halo Papi Oce. This is 80s and 70s. Kalau ini jadi pegawai, kayak dia. Pegawai kayak dia. Tapi generasi papi yang paling kaya itu profesi. Paling kaya. Makanya Makarim Family, Bapak Enadim. Tuh ya, Makarim Family, terus Hotman Paris. Dulu dokter harapan kita, sekarang bisa jadi dirut, tajir mereka. Ya apapun profesinya, ya yang bisa ya apapun itulah ya. Profesi profesional ya, seperti pengacara, notaris, ya itu kayaknya minta ampun loh. Kalau dia kerja udah nggak sekaya zaman dulu, masih dapat limpahan-limpahannya lah. Masih dapat. Ya ini semoga saya ngasih ini sama teman-teman jadi kebuka pola pikirnya, jadi menguatkan impiannya sehingga meyakinkan apa yang dilakuin saat ini sama Papi dan tim di grup semuanya ya itu tepat sasaran, tidak salah sasaran. Oke, teman-teman semuanya ya. Kita akan ngebahas tentang compelling reason malam ini, tapi kita harus tahu dulu kendaraan yang tepat untuk kita menjalankan itu apa. Ya, profesi yang lain sukses nggak? Sukses, tapi yang paling sukses pada saat 60s and 70s itu adalah profesi. Jadi artis kaya pada saat itu, Titiek Puspa, tajir-tajir banget itu. Di gen-gen nyari duit di sini nih. Ya, banyak yang dari sini loncat ke sini, kaya juga. Nah, sampailah kita di zamannya Rama, ya, Gen Y atau kita sebut dengan milenial. Ini lahir tahun berapa? 80s sampai early 90s.
aku mau nanya teman-teman. Gajinya orang tua kita yang di profesi sini masih sanggup beli rumah dengan bekerja? Ya nggak? Tapi sekarang saya tanya, kalau anak 80s sama 90s cuman sebagai pegawai, sanggup nggak beli rumah? Ini harus kita pahamin. Jadi pegawai doang. Atau bisnis. Sanggup nggak dia? Nah, kejawab sama papi. Karena harga tanah tidak semurah dulu. Saya ingat banget kok, bapak saya beli tanah itu cuma jual sepeda motor. Jual motor, beli tanah. Ceritanya beliau. Sekarang kita jual motor, dapat apa teman-teman? Pulsa. Ganti handphone pun nggak sanggup dia. Dijual motor itu. Kalau motor bebek biasa, kecuali Harley kali ya. KPR 25 tahun, kata udah. Iya, benar. Berat sekali. Berat banget, teman-teman. Beli Brompton tuh nggak berat kalau ada duitnya, Mas Heri. Brompton itu nggak berat kalau ada duitnya. Wong aku mau beli kok, nggak apa-apa. Kalau ada duitnya nggak masalah. Yang masalah itu kalau nggak ada duitnya beli Brompton, itu bahaya. Jadinya Brompopon. Ya, oke. Pegawai, bisnis, profesi, ini nggak sanggup lagi nih. Sanggup nggak, Mbak? Sanggup, tapi aduh, it's a few people. Cuman dikit. Kebayang nggak sama Gen Z sekarang yang lahir adalah 90s sampai 20s. Ini masih big question. Yang paling parah, yang lahir tahun segini harus mengikuti percepatannya ini. Nah, ini nih teman-teman. Sekali lagi aku ulangi, yang paling berat adalah bukan ini. Tapi orang yang lahir di sini masih hidup di sini tapi belum survive. Saya ulangin sekali lagi. Yang lahir 40s sampai 70s, 70-an, 40-an sampai 70-an, belum kaya, belum sukses, dan dia hidup di zaman milenial. Itu jauh lebih berat. Kenapa? Ini kenceng banget jalannya. Ini kenceng banget, teman-teman. Sudah dicatat? Jadi, kenapa malam ini aku pingin kumpulin teman-teman semuanya. Ya, ini ada berapa orang nih? Kita lihat sekarang kondisinya. Berapa orang, Mas Haris? 65 orang. Ya, grupnya Papi Oce. Ya, the new 682-3 kita di Indonesia. Cie, Papi. Ihi. Dapat monthly quarterly lagi bulan ini. Ihi. Kan? Luar biasa. Curang dia naiknya bulan Juli langsung dapat double bonus. Ihi. Nah, kenapa aku menyampaikan hal ini kepada teman-teman semua? Yuk kita wake up. Ayo kita bangun, teman-teman. Pandemi ini kita nggak tahu berapa tahun lagi. Pandemi ini kita nggak tahu juga sampai kapan.
teman-teman, munculkanlah kreativitas sebaik mungkin. Kreativitas, mohon maaf, walaupun lahirnya 60s, 70s, itu bukan sebagai barometer atau jaminan, ya saya kan udah tua, saya kan udah ini, saya kan belum bisa. Nggak bisa. Teman-teman harus belajar mengembangkan diri teman-teman semuanya. Buat siapa? Buat diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Karena faktanya, kalau kita punya penghasilan 50 juta sekalipun per bulan, saya kasih tahu sama teman-teman, ini nggak cukup buat ngatur masa depan. Buat bertahan hidup, iya. Tapi untuk membangun masa depan, 15 million in a month is not enough at all. Ada yang bilang, ya boros kali mas, kalau hidup sederhana kan bisa. Enggak, ini saya ngomong sederhana aja deh. Sederhana aja. Punya rumah, punya mobil, bayar sekolah anak, cukup nggak 50? Berat, bisa tapi berat. Yang 15 juta aja sanggup kok mas, yang 5 juta aja sebulan sanggup kok mas. Iya. Kalau mau dicukup-cukupin, mah cukup. Tapi saya yakin 1000% itu cuma untuk bertahan, tidak membangun masa depan. Wah, Mas Rama mendahului Allah. Bukan. Tuhan itu sudah memberitahu jalannya sama kita, maka kita bangun dari sekarang. Nah ini sekarang Tuhan tuh lagi ngasih tahu. Kita harus membangun masa depan kita lebih baik. Wajib. Coba penghasilan papi kalau dapat 9 tahun 90-an, wah bisa beli berapa Indomaret papi, bener nggak? Tapi sekarang walaupun income papi udah ratusan juta sebulan, berat bangun 1, Indomaret 3, berat. Karena begitulah keadaan saat ini. Teman-teman harus sadarin itu. Masalah ditolak prospek, masalah lagi corona, prospek bilang nggak ada duit atau apapun, itu bukan suatu masalah. Karena apa? Masalah yang kita miliki itu jauh lebih berat. Betul? Lebih berat. Itu yang pahamnya teman-teman itu harus nyampe ke sana. Saya nuntut teman-teman untuk nyampe sampai sana. Ini berapa orang Mas Haris? 66 orang ini harus paham maksud saya malam ini. Betapa pentingnya kita membangun hari per hari dari hidup kita. Penting. Kalau teman-teman tidak menganggap hari demi hari itu penting, maka dunia tidak mementingkan teman-teman. Saya yakin 66 orang malam hari ini, aku yakin 1000% mau bertumbuh. Mau bertumbuh. Karena sudah sadar, gen sekarang alias gen Y sekarang yang memegang usia 30-an, sekarang dan 40-an, ini adalah gen Y, which is itu millennials, itu sudah tidak cukup single income, harus punya double, triple, quarter income. Sudah nggak sanggup, bos. Sudah berat. Makanya geng Kangen Watar nggak ada tuh ya beli mobil Maserati, ya itu biarin Mas Joko mah nggak apa-apa. Kalau Mas Joko penting, Mas Joko aja udah. Kita perbanyak aset. Kontrol hidup teman-teman, perbanyak aset.
Mas beli Brompton boleh nggak? Boleh, orang saya beli. Kenapa? Dengan saya punya sepeda mahal itu, saya bisa sepedahan bareng sama pejabat-pejabat. Kemarin saya ketemu salah satu teman saya selebriti Ivan Govinda, ya. Dia bilang, bro beli bro, nanti gue kenalin semua ke relasi gue. Oh siap, gue beli. For investment boleh, tapi kalau hanya untuk gaya-gayaan doang, jangan. Kayak Mas Joko beli Brompton, boleh nggak? Boleh. Closingnya 20 unit ya boleh aja. Brompton cuma 120 juta paling ya nggak? Closingnya 20 unit. Super semua lagi. Kan nggak sopan plan kita itu. Bener nggak? Kita kali 6 poin paling gembel itu pas Joko dapat. Masya Allah gede. Bener. Bener nggak? 24 juta ya gopek lebih beli Brompton 100 mah ya nggak apa-apa, ikhlas lahir batin dunia akhirat. Betul nggak teman-teman semuanya? Mas Manang, betul Mas Manang? Ya, jadi everything yang teman-teman lakukan saat ini go investment. Belilah tanah yang banyak, nabung emas. Kalau teman-teman income-nya ini sekarang saya lagi buat sama derek-derek baru saya, itu punya kebiasaan baru teman-teman semua. Itu yang membuat kita excited. Nanti saya akan kasih tahu materi saya yang khususnya itu nanti habis ini ya. Saya mau ngebangkitin impian teman-teman dulu. Tim saya itu ada beberapa ya direct baru saya itu setiap closing dia beli 1 gram emas. 1 poin 1 gram emas. Saya ajarin mereka di sana. 2 poin 2 gram emas. Beli. Jadi mau nggak mau, ketika 6A minimum dia punya 150 gram emas. Betul nggak? Minimum tuh. Ya nggak? Dia melihat itu semua. Bahwasanya kesuksesan dia jadi 6A, itu pas dia tolek ke belakang, ada sesuatu hal yang besar. 150 gram tuh mahal loh teman-teman semua, bener nggak? Kalau nggak dipaksain seperti itu, selesai. Saya paksain diri saya pribadi untuk emas, investasi emas. Ini contoh aja, ini iseng-isengan saya, keintuitingan saya lah ya. Saya per bulan iseng aja, yang penting beli 10 gram, 20 gram, 30 gram. Saya beli aja sebulan, iseng aja buat ini kalau ada apa-apa ya saya beli. Udah, titik. Sekarang udah ada 1 kilo lebih saya emas. Wah iya, sekarang udah berapa tuh? 1 M lebih itu angkanya. Benar nggak teman-teman semua? Enak nggak kalau ngeliat kayak gitu? Wah, Cirina pasti seneng banget itu kalau, wih, lucu banget ya. Gitu. Bisa dipahamin teman-teman? Nah, itu salah satu yang membuat kita saving, kita melindungi nilai investasi kita. Jadi, teman-teman yang baru bergabung sekarang boleh ngikutin tuh. Setiap closing sepoin, beli 1 gram emas, 1 gram emas. Closing 2, 1 gram emas, 1 gram emas. Wow. Can you imagine pada saat 3A sudah kekumpul 10 gram, 20 gram. Seru nggak, Papi? Seru nggak, Papi? Seru nggak? Wah, itu enak banget. Nanti kalau udah selesai, ya enak, punya kiloan. Punya emasnya kiloan. Kalau ada prospek yang nyebelin, lempar aja 1 kilo. Benjol dia. Ya, ya boleh ya teman-teman ya, nambahin. Ayo, nambahin aja. Iseng-iseng, ide menabung, benar Cirina. Itu salah satu idenya. Ya, karena apa? Balik lagi. Anak 80s, anak 90s sekarang nggak bisa dengan satu profesi. Ya, nggak bisa satu profesi. Kerja doang nggak bisa. Bisnis doang nggak bisa. Kabar baiknya, bisnis Kanggeng Water dilakukan full time atau part time? Ayo, jawab sekarang. Kalau full time, 1. Kalau part time, 2. Ketik 1 atau 2. Sekarang. Yang masih kerja, ketik angka 1 sekarang. Yang masih kerja.
Oke. Lanjutkan, jangan resign. Lanjutkan, jangan resign. Semangat. Waduh, satu-satunya keluar semua. Do this business for your double job. Lakukan bisnis ini untuk bisnis Anda, untuk kerjaan Anda yang kedua. Latih pulang kerja presentasi, pulang kerja presentasi, pulang kerja presentasi, pulang kerja presentasi. Itu yang teman-teman lakuin. Mas Rama full time? Iya, full time. Tapi saya ngerjain juga. Saya punya sekolah, saya kerjain sekolah saya punya pasar, saya kerjain pasar saya. Ya, walaupun bisnis-bisnis saya, itu saya bisa dapatkan semuanya, alhamdulillah, dari Kang Anwar. Oke, teman-teman semua? Ya, wah, Mas, berarti saya bisa punya 2 network. Ya, jangan. Kalau segitu mau yang ngapain? Kalau mau ya bisnisnya kayak saya, elitan dikit gitu. Jangan network ketemu network lagi gitu. Ya jelek. Bisnisnya ya di luar network apa? Saya punya franchise, saya juga punya franchise, saya juga punya sekolah, saya punya pasar, saya punya tanah yang saya tanam perkebunan. Setiap 2 tahun sekali panen. Ada uang tahunan, ada uang per 2 tahunan, ada uang bulanan, ada uang per 3 bulan. Itu yang saya terus lakukan, teman-teman. Kejawab? Nah, saya ngomong seperti ini. Bermaksudnya apa, teman-teman? Saya adalah salah satu barometer, bukan satu-satunya ya. Salah satu barometer. Buat teman-teman kalau ngerjain 6 tahun, 7 tahun di Kang Anwar, ya saya lah minimum. Bisa dipahami? Bisa dipahami teman-teman semuanya yang kusayang? Yang paham ketik angka 1? Thank you untuk responnya. Barometer. Uang dari Kang Anwar, teman-teman sudah mulai nih. Wahai para 1A, wahai para 0A, ayo nabung emas, nabung, ada uang urgensi. Sebagian buat bayar utang, sebagian buat nabung, walaupun cuma 2,9. Walaupun cuma 4 juta mungkin. Walaupun cuma 5,8. Belajarlah mengalokasikan dana Anda. Sampai detik ini, saya masih menggaji diri saya sendiri. Kalau enggak, bablas sang ini. Saya sebulan, at point saya lagi tebal-tebalnya 400, 500 saya punya sebulan. Kalau itu masuk ke rekening saya total, dan saya tidak sanggup memberikan keputusan untuk menggaji diri saya sendiri, uang itu akan habis, teman-teman. Bisa dipahami? Uang itu akan habis. Gampang ngabisin 500 juta itu, gampang. Yang punya tantangan adalah bagaimana 500 juta sebulan itu teman-teman bisa manfaatin jauh lebih baik. Bagaimana 500 juta itu beranak pinak. Gimana Mas Rama ngelatihnya? Saya aja masih income segini, sebulan aja belum tentu closing. Kalau teman-teman berpikiran seperti itu, tidak akan nyampe. Uangnya saya tuh nggak akan nyampe. Bagaimana caranya? Yuk, 2,9 dapat dipilah. 2,9 dapat dipilah. Sebagian bayar utang, sebagian bayar. Latih, teman-teman. Latih walaupun kepepetnya kayak apapun. Siap, teman-teman? Papi Oce siap? Cirina, tolong digaji Papi Oce tiap bulan ya. Digaji Papi Oce-nya.
Ya, kalau di los mulu nanti beli Indomaret terus, bahaya nih. Digaji. Kita menggaji diri kita sendiri. Sepakat? Siap Pak Cigu. Terima kasih responnya. Ya. Benar. Kalau kita, saya ngomong begini karena saya dulu OKB, teman-teman. Saya ngomong begini karena saya dulu banget OKB-nya. Saya pernah di mall sehari ngabisin 700 juta. Itu saya pernah kok, teman-teman. Sampai bingung mau beli apa. Nggak habis-habis duitnya. Saya pernah ngelakuin hal itu. Mas Joko sampai geleng-geleng. Untungnya upline-nya teman-teman semua ini taubatan nasuha. Sekarang uangnya 60-70% diarahkan totally 100% dari 70% itu adalah buat properti. Saya pertambah tanah, saya perbanyak rumah, saya perbanyak beberapa. Saya lagi pingin dokumentasiin beberapa rumah saya yang udah saya miliki sekarang. Goal saya nanti setiap perumahan di BSD ada satu rumah saya lah, ya. Seru juga ya. Rumah lo di mana? Di BSD. Di mana? Di mana-mana ada gitu. Ya. This of my one dreams ya. Di Bintaro saya punya, nanti di rumah Mas Joko ada satu, saya mau seperti itu. Itu saya perbanyak properti. Ya. Oke, teman-teman semuanya, itu future-nya teman-teman. Mau? Mau? Pak Manang mau, Pak Manang? Mau ya, Pak Manang ya? Iya dong. Rumahnya di mana? Di Jogja. Di mana? Di mana-mana ada. Sebut satu kota. Ada. Ya, mau ya teman-teman ya? Oke. Sekarang, teman-teman semuanya, saya mau memberikan sebuah materi yang sangat penting. Teman-teman bisa ikutin di Instagram saya @diparama. Saya sekarang lagi melatih kebiasaan ya @diparama. Saya akan upload ya Mas Aris ya, seminggu 4 kali ya. 4 kali sampai 5 kali. Ini dia. Sebentar. Ya, di IG saya nanti kalau teman-teman lihat, saya udah upload beberapa judul di sini. Teman-teman bisa dengerin untuk motivasi diri teman-teman masing-masing di @diparama ya. Yang nantinya insya Allah saya lagi buat advertising clicks dan 501 system Indonesia. Mau tahu yang akan saya lakukan? Saya sudah kontak, kemarin saya sibuk seminggu itu ketemu teman-teman saya yang selebriti. Ini akan dibahas sama selebriti di Indonesia. Ya. Insya Allah sih yang paling dekat awal bulan besok saya akan shoot tentang Anda Kaya Lo itu bersama Kevin Aprilio. Ya, nanti teman-teman bisa ini karena nanti mereka bisa lihat teman-teman semuanya betapa komunitas 501 System Indonesia ini luar biasa karena di situ akan saya terus promoin 501 System Indonesia dan Clicks sehingga teman-teman akan mudah sekali masuk karena yang saya akan presentasi, saya akan buat YouTube podcast ini, itu mereka sudah semuanya pemilik mesin. Ya, podcast, nanti sistemnya podcast Mbak Lestari Sastra, alias Mbak Tarine. Ya, silakan diperlihatkan Mas Haris. Ya, ini yang saya lagi bangun teman-teman semua. Ya, boleh didengarkan mungkin Mas Haris? Bisa ya? Anda kaya loh. Kenapa sih saya ngomong seperti itu? Anda kaya. Banyak orang berpikir ketika disebut Anda kaya loh, dia langsung melihat nominal yang ada di dompetnya, nominal yang ada di rekeningnya. Apakah itu salah? Enggak, karena kita sudah terdidik dengan yang namanya kenyataan yang terpampang depan mata kita, yang terpampang depan badan kita, itulah kenyataan. Ketika disebut Anda kaya loh, kita kadang-kadang lupa bahwasanya kita diberikan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu mata,
mata, jantung, ginjal, semuanya itu diberikan karunianya kepada kita untuk kita merasa kaya. Karena apa? Harga ginjal berapa? Harga jantung berapa? Harga kornea berapa? Jadi jangan pernah Anda merasa diri Anda miskin, karena Anda sebenarnya kaya sudah dari lahir, dan itulah Anda yang sebenarnya. Anda kaya loh. Kenapa sih saya ngomong Ya, itu seperti contohnya itu? satu Anda aja, kaya. satu aja Mas. Banyak orang berpikir ketika Oke, itu yang saya buat itu nanti untuk advertising. Advertising itu adalah mengiklankan. Saya belajar dengan mode 5-1 System Indonesia dan Clicks, ya. Itu akan membawa orang melihat, wah ternyata isi Clicks dan 5-1 System Indonesia itu adalah Anda semua yang mempunyai pola pikir seperti apa yang saya iklankan di luar sana. Sehingga teman-teman bisa menarik semuanya, teman-teman juga bisa memanfaatkan ini semuanya untuk mengedifikasi saya pribadi, untuk saya tidak berniat untuk jadi motivator ya teman-teman ya, enggak lah. Saya niat saya adalah untuk mengingatkan teman-teman semuanya. Sekreatif itulah teman-teman dalam berjuang. Oke? Oke teman-teman semuanya? Jelas ya? Jelas? Nah, teman-teman, di saat pandemi seperti ini, teman-teman siapa di sini yang rajin video call? Yang oke, akun IG-nya itu ya, silakan Mas Haris. Thank you Mas Haris. Ya, yang sering video call siapa? Video call sama prospek, demo bareng video call sama prospek? Ya, Zoom atau apapun, sering? Sering? Ya, nih aku bahas online dulu. Siapa yang melakukan? Sekarang langsung aja ngaku, yang seminggu minimum video call 3 kali. Ketik 1. Yang seminggu minimum 3 kali, ketik 1. Oke, good. Ada lagi? Dan sekarang yang mulai presentasi offline, ketemu temennya, seminggu lebih daripada 3 kali, boleh tekan angka 1 sekarang? Oke, jauh lebih banyak offline sekarang. Good. 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 Oke. Sekarang saya mau nanya sama teman-teman. Apa gunanya teman-teman presentasi? Coba angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Saya mau dengar langsung dari teman-teman. Ya, boleh angkat tangan, nanti mic-nya dibuka sama Mas Haris. Oke, coba di raise your hand. Nanti mic-nya dibuka sama Mas Haris. Oke. Coba Sofyan. Udah Sofyan. Silakan. Monggo, udah? Ya, Apa Mas. gunanya presentasi? Bagaimana, Mas? Apa gunanya udah presentasi? Presentasi ya gunanya itu memberitahu tentang produk manfaat Kangen Water, buka mindset orang, bagaimana supaya dia merasa dia membutuhkan mesin ini. Dia membutuhkan solusi hidup dari mesin ini. Oke, good. Rata-rata udah presentasi seperti itu. Oke, good. Bagus sudah. Oke, ada yang lain? Apa gunanya presentasi? Ayo, silakan Mas Wawan. Presentasi untuk follow up, Mas Dito. Thank you for the response. Ya, raise your hand. Oke, Mas Wawan. Dibuka. Halo, apa Mas. gunanya presentasi, Mas Wawan? Halo, Mas Wawan. Selamat malam. Malam, Mas Rama. Monggo, apa gunanya presentasi? Mempengaruhi orang, Mas. Mempengaruhi orang. Ada lagi? Ya, selain itu memperkenalkan produk. Kelebihan produk. Terus? Dan lebih meyakinkan orang secara langsung. Oke.
Terima kasih Mas Wawan. Ada lagi? Raise your hand. Berbagi untuk manfaat. Presentasi adalah memberikan solusi dari problems mereka, Mbak Lestari Sastra. Latihan biar cepat closing, Mas Cikgu. Ada lagi yang lain? Ayo. Presentasi seperti berwudu sebelum sholat, kewajiban. Wah, keren. Membangun kebiasaan baru dari Papi Oce. Ada lagi? Presentasi kerjaan saya, Mas Diki. Promosi, aduh papi mulu yang aktif, makanya papi dastri sendirian ini ya. Papi jangan jawab dulu. Yang lain. Nanti papi naik peringkat dashboard lagi. Timnya belum naik. Dashboard tapi nggak ada dastrinya, repot nanti papi. Ini papi terlalu hebat ini, pemikiran terlalu maju dia. Ayo pindahkan informasi. Wow, oke. Sebelum jawab ini saya minum dulu. Pertanyaan kedua. Nggak jadi jawab. Ada nggak di sini yang niatnya presentasi adalah untuk meyakinkan orang yang setuju dengan perkataan saya tersebut? Ketik angka 1 sekarang. Meyakinkan orang. 1. Oke, saya hafalin nama-namanya. Lanjut, siapa lagi? Padahal saya sering loh ngomong hal ini. Tapi saya akan ulangi sekali lagi. Mas Hartadi nih ya. Saya nggak punya ilmu meyakinkan orang, Mas. Hanya Tuhan. Oke, I love this. Thank you, Mbak. Sebenarnya, teman-teman, kenapa saya tadi menanyakan video call, saya menanyakan kenapa dan apa gunanya presentasi, saya menanyakan kenapa kita guna offline, ya gunanya tuh offline tuh untuk apa? Balik lagi teman-teman. First, catat. Kita presentasi untuk meyakinkan diri kita sendiri. Itu gunanya presentasi. Karena semakin kita banyak presentasi, semakin banyak argumen yang dikeluarkan oleh prospek. Disitulah lahir keraguan-keraguan baru yang kita perlu tanyakan kepada pengundang kita untuk menjawab itu semua, sehingga kita yakin lagi dengan keputusan kita menjalankan bisnis ini. Bisa dipahamin teman-teman? Gunanya presentasi yang pertama tuh itu. Ketemu prospek akan ketemu problems baru, ketemu problems baru, ketemu masalah baru, yang ini nggak ada duit, yang ini sibuk, yang ini mungkin nggak ada duit plus sibuk, yang ini mungkin semakin banyak masalah-masalah yang hadir di lapangan. Sehingga teman-teman dipacu tetap untuk meyakinkan diri dia sendiri bahwasanya masalah itu bisa terselesaikan. Semakin banyak video call offline, semakin banyak yang namanya presentasi offline, itu saya merasakan keyakinan diri saya itu makin besar. Tanya Mas Aris, saya disuruh buat konten buat Instagram sama Mas Aris.
terus saya lagi nggak mood gitu. Aduh, ini gimana sih? Akhirnya tau nggak apa yang saya lakuin, teman-teman? Saya telepon tim saya training tim saya presentasi dia, saya edukasi dia, saya iniin di via telepon. Selesai saya tutup telepon, langsung lancar saya 5 voice. Ya Mas ya. 5 voice dalam waktu 1 jam beres. Kenapa? Disitulah kalau kita kerja, kalau kita presentasi, keyakinan diri kita itu membesar. Kalau bahasa hipnoterapinya adalah magnet, kumparan magnet yang kita ciptakan dalam diri kita itu bertumbuh besar, teman-teman semua. Jadi, kalau ada yang bilang, capek kerja keras, catat perkataan saya ini. Kalau Anda merasa Anda capek kerja keras, Anda malas kerja keras, berarti Anda tidak mengerti arti dari esensi kesuksesan. Karena sukses itu gak cukup. Orang sukses kenapa dia kerjanya lebih keras? Karena menciptakan kumparan energi yang sangat besar, keyakinan diri yang sangat besar, bersyukur waktu yang sangat besar. Sehingga kalau dia ngomong sangat amat powerful, teman-teman semuanya. Saya pernah seminggu nganggur di rumah. Saya ketemu downline saya. Saya ketemu downline saya yang rajin presentasi. Tahu nggak apa? Saya kalah energi sama downline saya. Saya kayak langsung luluh lantah gitu. Iya. Karena magnet saya berkurang, teman-teman semua. Bisa dipahamin, teman-teman? Itu kegunaan presentasi yang pertama. Kedua, menyadari diri kita sendiri bahwasanya presentasi kemarin dan presentasi hari ini lebih baik dibandingkan kemarin. Kalau teman-teman tidak mempunyai prinsip ini, apa yang akan terjadi? Iri ngelihat downline, iri melihat crossline, iri melihat semuanya, dia closing banyak, kita belum closing. Jadi iri, dengki, akhirnya ada yang semangat merespon positif jadi positif, tapi lebih banyak cenderung orang merespon negatif. Fokus hari ini lebih baik dibandingkan kemarin. Kalau teman-teman lihat Instagram saya, dilihat di Instagram saya berbicara voice recording di sana, voice recorder di sana. Rekaman saya yang pertama itu jelek banget. Rekaman yang akhir-akhir jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Itu yang saya fokusin. Ini bicara kepantasan. Kejawab teman-teman? Sukses adalah sebuah kepantasan. Di buku John C. Maxwell dikatakan seperti itu. Apa yang dipantaskan? Yang saya sebutin tadi nomor 2. Karena pada dasarnya manusia tidak sanggup meyakinkan manusia yang lain. Mana buktinya? Mbak Mia aja
istrinya Mas Joko, seorang leader besar, baru jalan sekarang. Berarti, apakah Mas Joko nggak sanggup nasehatin Mbak Mia? Suami aja belum tentu bisa meyakinkan istrinya. Itu seorang Tredi Joko. Saya ulas yang lebih ekstrim. Nabi pun nggak sanggup meyakinkan keluarganya. Buktinya mana, Mas Rama? Itu Nabi Nuh, istri sama anaknya nggak ikut di kapal. Itu Nabi loh, teman-teman. Sebelahnya malaikat, kita sebelahnya iblis. Gimana mau yakinin orang? Tapi yang bisa kita yakinkan adalah diri kita sendiri yang pertama. Yang kedua, presentasi kita selalu lebih baik dibandingkan sebelumnya. Nabi Muhammad bagi yang muslim di sini, pamannya sendiri nggak closing. Sampai meninggal nggak closing. Itu Nabi Muhammad. Katanya kekasih Allah. Bisa dipahamin teman-teman semuanya? Setuju Mbak Tari. Thank you untuk conclusion-nya. Yang ketiga. Terakhir. Gunanya presentasi. Baru bernawa itu. Siapa itu? Ayo lagi kerja dulu cinta. Ayo dicium dulu dong boleh? Sini dulu ayo cium dulu. Cium dulu. Sebentar ya. Bidadariku mau cium aku dulu. Satu lagi. Ini kayak apa? Aduh. Aduh. Waduh. Wah. Satu lagi. Ya wes, ayah kerja dulu ya. Terima kasih sayang-sayang aku. Oke, ditutup dulu. Ya, anak-anak keluar dulu ya sayang. Bunda mau langsung pamit? Bunda mau langsung pulang? Enggak kan? Oh, ya barengan aja. Oke. Sampai mana tadi saya ngomong? Yang ketiga ya? Udah disebut belum? Yang ketiga belum ya? Iya, nungguin ya. Yang ketiga, baru kita memberikan untuk orang lain. Baru tadi perkataan teman-teman semuanya benar. Untuk edukasi, untuk semuanya. Kalau bobot 1 dan 2 ini nggak dilakukan, maka untuk mengedukasi, memberikan manfaat, memberikan semuanya, nggak akan bisa. Wong piring masih kosong, mau bagi orang tuh apa? Yakin aja belum. Niat nawa itu kita dalam melakukan presentasi itu kita harus sadarin dulu. Kejawab teman-teman? Jadi kalau kita memegang 3 prinsip ini, mau pandemi kek, mau pondomo kek, mau kodomo kek, mau sikomo kek, nggak ngaruh. Karena yang pertama, teman-teman sudah paham. Yang kedua, teman-teman lakukan terus. Yang ketiga, menjadi dampak dari apa yang teman-teman lakukan kepada diri teman-teman masing-masing. Saya, walaupun banyak kegiatan, ya podcast, ya Instagram, ya ini, ya itu. Boleh ada saksi hidupnya di sini, Mas Aris. Saya nggak pernah nggak presentasi setiap hari. Andai kata saya istirahat pun, itu saya memilih untuk istirahat hari itu. Bagi saya baru masuk. Bagi saya presentasi adalah nafas. Bagi saya adalah, wah udah, baru prinsip-prinsip tadi keluar. Bisa dipahami teman-teman? Yang paham dengan apa yang saya berikan malam hari ini, tekan angka 1 semuanya. Setuju? Mau dilakukan? Mau semuanya ya? Oke. Terakhir. Sebelum kita tanya jawab.
Apakah teman-teman sudah mengetahui mengapa teman-teman ada di bisnis ini? Selain saya katakan tadi tentang baby boomers, Gen X, Gen Y, Gen Z, ya. Apakah teman-teman sudah mengetahui persis dream-nya secara crystal clear, sangat jelas, detail? Kalau belum, segera buat, teman-teman. Lakukan 3 hal ini sebanyak mungkin. Baru pendukung, teman-teman. Baca buku, datang pertemuan, ikut Zoom meeting 501. Ini mendukung 3 ini, teman-teman. Ini mendukung 3 ini. Zoom meeting lah, podcast lah, Instagram yang di Parama buat lah, Clicks ID lah, 501 Zoom, semua dibantuin founder lah, bootcamp lah, LAW lah, Vision Day lah, apalah semua ini memperkuat 3 ini. Sehingga karakteristik, attitude, semuanya teman-temannya meningkat tajam. Jujur, saya tadi di bawah, Papi Ocha bilang, Mas, jam 7 kurang 15 ya, saya training dulu di bawah, saya presentasi dulu, pokoknya saya edukasi deh. Baru saya naik ke atas. Kenapa? Saya harus memberikan magnet yang terbaik buat teman-teman semua. Betul? Karena saya tahu, nggak gampang, Ko Icang sambil makan di sini, ya. Ada yang lagi sambil kumpul keluarga di sini. Tetap saya sangat menghargai orang-orang di situ, tetap menyempatkan waktu untuk mendengarkan training saya malam hari ini. Masa saya nggak memberikan yang terbaik? Betul nggak teman-teman semuanya? Ya, begitu juga dengan teman-teman semua. Ya nggak, Pak Manang, sampai soalnya ngeliatnya Pak Manang nih adanya di sini. Di layar saya adanya Pak Manang nih. Pak Manang, ya, senderan, begini, mikir, sambil nguap. Bah, itu saya seneng itu. Respon-respon itu yang saya senang. Yang terakhir ya, saya akan bahas, tolong impiannya crystal clear dong. Jelas, detail dong, mau mobil apa, harganya berapa, brosurnya berapa, harganya mobilnya yang mau dibeli, rumah yang mau dibeli, tanah yang mau dibeli. Tolong dong detail. Bagi grup di sini mungkin yang udah 3A, 4A, yang mungkin lagi sleeping beauty saat ini, atau sleeping handsome saat ini. Oh, 90 orang ya yang nonton. Wow, surprise. Keren. Yang mungkin lagi sleeping beauty atau apapun, lagi nggak fokus sama ngerjain energik atau apapun, saya nggak bisa nyalain teman-teman. Tapi saya cuma bisa mengingatkan. The show must go on. Apapun yang terjadi udah pasti akan terjadi. Teman-teman, kuatkan impiannya. Main boleh nggak? Boleh. Saya pun tukang main. Saya pun tetap having fun. Saya pun tetap ada waktu untuk saya berkelana ke sana ke sini. Tapi ingat teman-teman, setiap harinya tolong diukir yang berkesan dalam hidup teman-teman. Setiap harinya. Begitulah caranya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah cara kita bersyukur kepada Tuhan. Gak ada waktu yang useless. Gak ada lagi waktu yang gak ada artinya. Semua waktu berarti. Oke teman-teman semuanya? Ya? Oke. Terima kasih telah mendengarkan saya teman-teman. Saya akan buka tanya jawabnya. Semoga ini bermanfaat malam ini. Kita udah lihat ya inspirasinya teman-teman. Kita conclusion dulu. Ingat per poin mungkin nabung emas, mungkin mau taruh reksadana, mungkin mau apapun, taruh obligasi atau deposito atau berbentuk apapun silahkan. Ya kita udah tahu cara ritme kerja itu gimana, apa gunanya presentasi buat teman-teman semua. Nggak terlepas mau 6A, 6A2, 6A sekian-sekian, saya nggak peduli. Yang saya pedulikan adalah kita benar-benar menggunakan itu semua dengan baik. Yang ketiga, betul, cara bersyukur kepada Tuhan. Makanya
Barang siapa yang pandai bersyukur akan ditambah nikmatnya. Di mana? Ditambah nikmatnya itu di mana? Di rezeki, di ilmu, di semua. Karena teman-teman memaksimalkan ilmu-ilmunya. Memaksimalkan dirinya untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Oke? Silakan Papi, kita mau buka tanya jawab mungkin. Silakan Papi, mic-nya dibuka. Ya, terima kasih Mas Rama. 1 jam yang luar biasa, dalam sekali. Oke, kenapa kita presentasi, dan intinya adalah kita mengerjakan bisnis ini untuk apa gitu. Oke, lah buat teman-teman yang bertanya, silakan untuk bertanya, bisa menuliskan atau melambaikan tangannya, atau menuliskan di kolom chat siapa yang mau bertanya. Amin Mbak Diana, amin Mbak Diana. Ayo silakan teman-teman. Atau Papi sendiri mau bertanya mungkin? Ya. Oke, Mas Ram, saya mau bertanya dulu. Kemarin pas pandemi dapat berapa Mas Ram? Bulan apa ya? Sekarang tuh bulan apa sih? Juli ya? Juli kan kita belum tahu ya. Juni. Juni itu 500. Gimana, Mas Ram? Mei aku yang 600. Juni itu 500. Juli ini belum tahu. Ngeri. Ya. Kalau menurut dan bulan ini sih, omset naik ya, Mas Ram? Alhamdulillah Mas, alhamdulillah naik, banget. Naik banget. Tak cek dulu ya BCA aku ya, aku lupa. Belum hitung bonus aku. Iya ya. Belum hitung bonus. Ya maaf saya masih ini. Silakan Papi, ada yang mau ditanya? 60-70% Mas Ram income yang didapat diinvestasiin lagi ke aset ya Mas Ram? Ya kalau aku 60-70%. Bahkan sih sekarang 80% sih Papi ke investasi. Aku sengaja karena kalau enggak aku nggak ngontrol. Pasti pinginnya beli macam-macam. Gitu. Oke, ya. Sekarang aku dari Adpoint baru 300 Papi. Adpoint aku. 300 juta Adpoint. Dari Adpoint 300 Mas Ram? Iya, 300 juta aku udah. Iya. Jadi kebayang nggak teman-teman, peringkat Mas Rama 643 dengan tim yang sudah sangat besar di Indonesia, ya. Dan hari ini pun beliau masih tetap melakukan direct, melakukan edukasi. Karena apa? Untuk keyakinan, percaya diri dan energi makin hari makin baik, dan ujungnya ya hasilnya teman-teman bisa tahu sendiri dari Mas Rama, ya. Oke. Nah, Mas Ram, ini kita kan sering ngobrol ke tim nih. Nah, kalau untuk teman-teman yang tadinya tidak familiar dengan online, nah, jembatan apa? Kan gini. Sorry. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ke teman-teman yang tidak familiar dengan online, ya dong, mengundang orang itu juga tidak mudah. Nah, biasanya Mas Ram itu melakukan tidak langsung cerita tentang Kang Water ya? Iya, enggak lah. Ya, Mas Ram kemarin ngobrol dengan saya membangun satu kolam, ya istilahnya kolam, di mana di kolam pertama ini tidak hanya cerita justru tidak cerita tentang Kang Water, tapi cerita tentang hal-hal umum yang disesuaikan dengan segmen marketnya ya. Milenial misalnya bicara tentang menabung, bicara tentang memulai bisnis dari muda, seperti itu ya Mas Ram ya? Iya. Gitu. Terus yang kedua Mas Ram, nah ini juga yang jadi kalau kondisi sekarang kan agak berbeda dengan dulu. Kalau sekarang orang sudah mulai cukup kenal dengan Kang Water. Nah, kira-kira Mas Ram, hal apa yang bisa membedakan antara kita dengan distributor lain, atau kita dengan kita menyikapi kalau orang itu sudah tahu Kang Water. Jadi apa yang bisa kita berikan selain Kang Water ke mereka gitu, untuk daya tarik agar mereka join di kita. Oke, yang pertama aku jawab dulu ya sama Papi. Ya. Thank you, Mas. Apakah aku langsung presentasi Kang Water? Jelas enggak.
aku pendekatan nih kebetulan ada direct baru aku juga datang ke sini namanya Mas Henry Julian ya. Saya pendekatan halo Mas Hendri. ya. Iya, super papi. Iya. Ya, Iya, jadi iya. Mas Henry Julian ini aku berapa lama, Bro? 2 tahun nih. 2 tahun aku ngobrol, dia udah tahu aku kangen water nih, nggak jawab nomor 1 dan nomor 2 ya. Jadi sebenarnya bersosial lah sama orang dan nggak harus bahas kangen water untuk pertemanan. Saya ulangi. Bersosialisasilah sama orang dan nggak harus bahas kangen water. Tetapi pasti dia akan membahas kangen water. Kenapa? Kita update di IG. Makanya kalau teman-teman perhatikan, saya di Instagram itu jarang ngebahas tentang kangen water. Tapi saya jauh lebih banyak ngebahas tentang kehidupan saya, tentang mindset, tentang semuanya, dan itu value added saya. Ya, ada yang sukanya di produk. Kalau istri saya, tiap hari di IG-nya ngebahas tentang nyuci ayam, nyuci stroberi, nyuci semuanya. Dicuci sama dia, termasuk saya dicuci pakai seronggangan kayaknya. Biar bersih dakinya. Ya. Itu yang paling penting gitu. Karena dia udah tahu kegiatan kita, menjadilah teman yang baik untuk mereka. Oke. Kesannya aku directnya banyak. Sebenarnya aku pendekatan ke banyak orang itu dari aku awal join. Nah, aku bisa presentasi, tadi nggak jawab juga. Gimana caranya presentasi 3 kali sehari? Karena saya melakukan pendekatan, saya belajar dari Ko Ichang. Ko Ichang tuh pinter banget itu kalau pendekatan sama orang. Halo, fingerman, ya. Itu dia pendekatan dulu sama orang, dia ini dulu sama orang. Baru kalau udah dapat poinnya, baru dijelaskan kangen water, baru diinin sama kangen water sama Ko Ichang. Ya, Mbak Resna Taringan, ya. Bergaulan, apa kabar? Tulus aja sebagai teman. Tulus. Dan kita lakukan itu ke banyak orang. Kalau kita sudah menjadi teman yang baik sama dia, kita presentasi ke dia, itu enaknya minta ampun. Kesannya saya bisa presentasi banyak, karena saya pendekatan ke orang itu banyak. Nah, sekarang tugas teman-teman, tugas Mas Manang, Mbak Resna, ya, Mbak Riana itu mah istrinya Papi, Mbak Rina Tony, ya, Mas Cigu, ya, Mas Cigu, Mas Eko, ya, udah Sofyan, ya, semuanya di sini tugasnya yang pertama nih adalah pendekatlah sebanyak-banyaknya ke orang. Nanyain video call tuh apa kabar, gimana keluarga lu. Pasti dia akan nanya, lu sibuk lu gimana, kangen water gimana sekarang. Disitulah baru teman-teman jelaskan. Disitulah baru teman-teman memberikan edukasi kepada mereka. Kejawab Mas Manang? Kejawab ya? Kalau pernah ditolak sama teman, apalagi langkah pendekatan, jadilah teman. Saya pernah kok nih, Ivan Govinda. Nah, ini seru nih Ivan Govinda. Ram, kalau lu cuma jelasin kangen water, nggak usah ketemu deh sama gue. Kalau ngeband, ayo. Wah, ya. Bro, lo GR banget jadi teman. Ya udah kita ketemuan. Akhirnya saya ngopi sama dia. Saya ngobrol sama dia. Ini lagi pandemi nih waktu itu. Ini bagi yang udah ditolak ya. Saya juga ditolak waktu itu sama Ivan. Ya, Ivan Govinda. Jadilah teman. Gimana Van, bisnis lo gini-gini? Oh iya nih gue pusing juga nih gini-gini. Gimana kangen water lo? Iya nih alhamdulillah gue lagi masukin ke perusahaan. Ya beberapa udah ada yang PO sih, udah pre-order ke gue. Insya Allah nih gue mau ngeluarin invoice-nya. Gila ya kangen water pandemi gini masih jalan nih. Iya alhamdulillah bro. Alhamdulillah. Ya atau teman-teman, ya nih kangen water begini penjualan air saya malah naik. Gitu misalnya juga boleh. Di situ dia ngeliat dapat energi positif. Tahu nggak sekarang apa teman-teman?
Setiap hari sekarang WhatsApp saya, bro, proposal dong, gue mau masukin perusahaan sini nih. Bro, ini dong, wah. Dia yang berisik. Jadi dia yang berisik. Pokoknya bro, lo harus beli sepeda Brompton, lo harus presentasi teman-teman gue semua Kangen Water. Siap! Saya bilang gitu. Udah. Tadinya apa? Lu ngomong Kangen Water, awas lu. Saya bilang, ya ini bahasa saya sama teman anak band. Nyet, jangan songong-songong amat. Kenapa jadi orang? Gue mau ngajak lo ngopi kali. Lo ujung-ujungnya bahas Kangen Water. Itu selalu kalau mau bahas. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Lo tinggal pergi. Emang gue nggak boleh apa jadi temen lo? Gitu, selesai. Paham teman-teman? Itulah gunanya kita banyak bersosialisasi. Nah, itu biar teman-teman balik lagi ke prinsip dasar yang ketiga tadi. Apa teman-teman? Yang pertama apa? Papi, apa yang pertama? Ayo, yang pertama apa, yo? Keyakinan. Nah, yang kedua? Semakin hari semakin baik. Nah, yang ketiga? Balik lagi ke Baru sana. edukasi. Iya. Ya nggak apa-apa. Mau tadi siapa tuh namanya Mbak siapa? Namanya Mas Haris, tolong dibuka. Ya walaupun dia nolak ataupun jadilah teman yang baik. Jadilah teman yang baik. Akan ada kok orang-orang yang langsung nanya Kangen Water. Akan ada kok orang-orang yang langsung pingin berbisnis. Akan ada orang juga kok yang langsung pingin dipresentasi. Akan ada kok itu. Tapi niat kita menjadilah teman yang baik untuk mereka. Otomatis bisnis yang ikut. Nih, Mas Henry Vijay, Mas Henry Julian 2 tahun. Wah, bisnis gue gimana nih? Ya udah bro, ini. Kangen Water lo gimana ya? Saya jelasin Kangen Water saya. Spektakuler pokoknya. Ketuk gak Mas Vijay? Kagak. Cuek aja deh. Nih ada orang ini sebelah gua. Jadi teman. Saya menasihati dia gini-gini. Ya deh Ram, gue nyerah. Gue Kangen Water deh. Semua ada waktunya. Betul, Cirina. Setuju saya. Karena saya tahu ini. Ini orang ini. Wah. Ini nih. 6A nih tahun ini nih. Sepupu kita ya. Sepupu Mak Papi ini. Lu seleting loh Mak Papi. Sederajat lo bro. Jadi makanya dia udah dastri bro. Lu harus dastri bro berarti bro. Pinter lu. Baru ngomong 6A. Kok langsung dastri siram. Wah 6A Mas Ram, sekian ada nih Papi pertanyaan. ya. Gimana Papi? Boleh silakan. Mas Wawan bertanya, bagaimana cara mengetahui bahwa presentasi kita hari ini lebih baik dari kemarin? Padahal materinya sama. Rekam. Dengerin. Bagus gak tuh presentasi? Direkam terus dievaluasi ya, Mas Ram. Iya, sendiri itu sebenarnya kalau kata Mas Joko pertandingan yang sesungguhnya. Tuh. Kalau masih enak dengar suara sendiri, jadi besok kalau lebih baik. Ya. Jadi kalau belum join mendengar suara sendiri berarti presentasinya jelek. Iya, latih lagi. Gak apa-apa. Kan mau jadi dastri, 6A sekian-sekian. Ya maju panggung. Kalau di panggung jelek, gimana caranya? Iya enggak? Ya, sebentar lagi baca. Ini teman tuh. Ya, betul. Terjawab Mas Wawan, direkam. Banget saya dulu pertama kali dengar presentasi saya tuh enak banget. Ya Allah, jelek banget. Ya Allah, goblok banget gue presentasinya. Ya Allah, ini. Ya nggak apa-apa, namanya gue baru, masa langsung bagus. Bayi lahir langsung lari. Gimana caranya emak nenenin? Berat kali. Woi, anakku kabur. Habis itu anaknya kembar lagi. Bingung deh, lari ke kanan lagi ke kiri. Ya, Mas Wawan terjawab ya. Sip. Gaya Koicang. Ya. Selanjutnya, Bawi. Berikutnya Mas Rama. Dari Mbak Diana, tim Solo nih. Mas Rama, bagaimana cara memperluas daftar nama di pandemi seperti ini?
karena pengen banget bisa presentasi 3 kali sehari, tapi sulit ketemu orang. Sampai hari ini ngajak orang online belum berhasil. Mbak siapa namanya? Mbak Diana. Mbak Diana di kontak teleponnya ada berapa orang? Ini pertanyaan saya agak dalam nih yang kedua. Mbak Diana dibuka mic-nya aja. Nah, tolong Mas Haris, mic-nya dibuka. Mbak Diana. Oh, rame. Oke. Mbak Diana, nggak usah jauh-jauh cari keluar. Di kontak handphone Mbak Diana aja udah menjadi teman yang baik dulu nggak buat mereka? Di kontak handphone Mbak Diana sendiri sudah menjadi teman yang baik nggak? Ditelepon Mbak, tanyain kabarnya. Oke? Dari berteman yang baik, biasanya dia akan ngajak kita nongkrong dengan teman-temannya juga. Ini yang saya lakuin. Kebetulan tante-tante borjuis semua. Wah, kalau anak teman-teman ngelihat itu kesannya aku tuh dede-dede yang lagi dipiara tante-tante. Aku kenalan sama ibu istrinya yang BUMN, ada yang vice presidennya UOB di Singapura. Aku dikenalin dari temennya aku di kontak handphone yang udah lama banget nggak aku kontak, namanya Mbak Reni. Dia kebetulan adalah anak dari sahabat almarhumah ibuku. Aku kontak dia, aku ajak ngopi. Lagi pandemi nih. Lagi pandemi kan sekarang orang kalau mau ngopi di kafe juga masih oke lah ya. Ya, kita video call dulu. Mbak, apa kabar lo? Ih, gila lo Ram, rambut lo botak dulu gondrong. Ya, kayak gitu-gitulah ya. Ya, basa-basi ini. Akhirnya, ketemuan dong, ngopi-ngopi yuk. Lo lagi sibuk apa sekarang? Oh iya, gue mah di Kangen Water. Oh iya, Kangen Water gue tahu tuh, gue udah pakai. Oh iya, gitu-gitu aja. Iya. Akhirnya kita ngopi. Dia kenalin, gue ajak temen gue ya. Diajak temennya, diajak ini, diajak ini. Wah, akhirnya aku nambah 30 daftar nama baru. Lebih kayaknya 30 juga. Nah, datang ke lurah-lurah juga boleh. Banyak yang menolak karena apa, Mas Haris? Tolong dibacain. Nggak mau. Oke. Ya udah, nggak apa-apa. Video call nggak masalah. Ngobrol, tanyain aja, say hi. Ngebahas apa yang dia lagi suka. Dia lagi suka apa? Masak. Ya udah, ngebahas masak. Jadilah temen yang baik. Itulah gunanya kita mempunyai banyak ilmu pengetahuan dengan cara baca buku. Baca buku John C. Maxwell, baca buku bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Baca buku Think Big. Kalau kita rajin baca buku, maka cara ngomong kita jadi persuasif, jadi bebas, jadi bisa melakukan apapun gitu loh, teman-teman semuanya. Kejawab ya Mbak Diana. Tolong Mbak Diana baca buku biar pengetahuannya makin banyak, makin ini. Jadi topik apapun yang dia omongin, ayo aku belajar reksadana, aku belajar ini, belajar trading. Jadi aku diajak ngobrol sama Mas Wendra gitu. Wah, gue lagi buat IPO nih. Wah, diam-diam browsing IPO tuh apa ya? Ini apa ya? Oh, ini tuh gini. Jadi memang kita belajar karena pergaulan itu dipelajari. Teman-teman semua. Yes. Kemarin aku ketemu DPR RI. Wah, bahasannya lebih berat. Kalau kamu berbisnis sama negara, bla 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 bla. Wah. Akhirnya aku sebelum ketemu beliau, aku browsing dia siapa. Aku belajar ini dari Najwa Shihab. Dia setiap mau ketemu orang, dia belajar dulu dari orangnya itu siapa. Di IG-nya itu kelihatan, di Facebook-nya itu kelihatan. Akhirnya aku nyambung banget ngobrol sama dia. DPR RI itu ngobrol, wah Bapak suka golf ya? Iya Pak, saya kebetulan baru main golf Pak kemarin sama upline saya, ini itu. Wah, udah dia, kamu masih junior kamu, kapan-kapan main mas saya? Ini yang gue tunggu. Enggak? Betul nggak teman-teman semua? Ini yang gue tunggu. Jadi, pelajari.
Manusia itu dipelajari. Cantik bisnis ini. Makanya saya senang dan jatuh cinta sama bisnis ini. Kenapa? Ilmunya nggak habis-habis. Ada terus. Papi Oce lagi buka Indomart. Oh, aku pelajarin franchise tuh gini. Oh, Indomart tuh gini. Oh, cara orang biar nggak pakai modal bangun Indomart tuh gini. Jadi pas ngobrol sama Papi nyambung. Papi gimana? Pakai apa? Kayaknya mentor dari segala hal. Padahal mah belajar. Disebut dengan hukum katup. Baca buku 21 Hukum Kepemimpinan. Ya, dinaikin terus katupnya, dinaikin terus level pemikirannya. Maka akan cerdas nanti. Aku kemarin main golf sama temannya Mas Joko. Akhirnya temannya Mas Joko, wah, ajak Rama, nggak ada Rama, nggak rame. Nah, itu. You kompleks ini, I kompleks ini, gue hajar ntar. Gue presentasi semua, lihat aja nanti. Kan gitu. You ke Bayern Simfoni, I ke Bayoran yang lain masih banyak. Ya, teman-teman semuanya ya. Ada lagi pertanyaan? Semoga kejawab ya, Mbak Diana. Mbak Diana nambah PR tuh, baca buku Mbak Diana. Bismillah, bisa. Iya, amin. Lanjut. Jadi Mas Rama, sebelum ketemu prospek, kita perlu mengidentifikasi prospek ini, latar belakangnya apa, agar nyambung membahas misalnya hobinya apa, sehingga nyambung untuk bahasan ya, untuk obrolan gitu ya. Oke. Lanjut Mas Ram, ini Mbak Ade Irma Hartati. Wah, Mbak Ade, halo Mbak Ade. Mas Rama kan sudah memiliki banyak sekali tim. Bagaimana Mas Rama bisa memanage tim dengan sifat dan ego masing-masing dengan baik? Wow, pertanyaan yang sungguh visioner, ya. Ya, kayaknya habis kena ego tim. Teman-teman, saya itu punya 8 kelebaran 6A. Ya, di Rama 1 ada ada 9 kelebaran 6A. Saya ada 9 kelebaran 6A. Berarti 693 dong. Harusnya. Iya, sebenarnya harusnya ya, cuman kan kita membangun kelebaran di kedalaman, ya kan? Ya, istriku sendiri kan 6A4, nama 2-nya, nama 1-nya 6A2. Nah, saya pribadi kan sekarang 6A4 ya. Jadi kalau di total ada ya 9 kelebaran saya, ya. Nah, tolong disimak Mbak Ade ya. Mau tahu nggak? Di setiap kaki itu ada drakornya masing-masing. Itu baru dari kaki aku pribadi loh. Belum kakinya Papi. Ya. Itu punya drama Korea masing-masing. Ada satu prinsip hidup buat Bapak Ibu sekalian. Yang saya baca di salah satu sastrawan Indonesia. Ya, yang akhirnya dia mengarang namanya siapa ya, aku lupa pengarang lagunya, Ahmad Albar dia dia ngambil dari filosofis ini ya, adalah hidup adalah panggung sandiwara. Ahmad Albar mengarang lagu itu, akhirnya dinyanyikan lagi oleh Niki Astria ya. Dunia ini panggung sandiwara. Nah, itu lagu teman-teman kalau dengerin baru memahami. Karena setiap lek-lek saya punya drama Korea masing-masing. Dinamika kehidupan masing-masing. Cara saya adalah, pertama, saya menjadi pendengar yang baik. Karena kita diciptakan oleh manusia, diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh Tuhan, punya 2 kuping dan 1 mulut. Tandanya lebih banyak mendengar dibandingkan berbicara. Saya dengarkan keluhan mereka. Kuncinya cuma satu. Drama itu terjadi karena mereka sedang turun impiannya. Cuman itu basicnya, teman-teman. Tapi bagaimana kita tetap menghargai mereka, menjadilah pendengar yang baik. Sometimes, saya karena masih jiwa muda, ya, jadi saya langsung labrak aja gitu. Bak! Ya, akhirnya menciptakan pasukan sakit hati. Caranya, Mbak Ade yang cantik,
menjadilah pendengar yang baik untuk mereka. Kita tahu, mau sebesar apapun masalahnya, ujung-ujungnya kerja, UUK, betul nggak? Saya belajar dari seorang pilot, suaminya Mbak Ima, Mas John Roroh. John, lu pernah nggak sih berantem sama bini lu, terus lu terbang? Pernah nggak? Ya pernah lah, Ram. Ya, gimana tuh ceritanya? Ya gue berantem sama Ima. Oke, drama kemudian. Kita dengarkan dramanya dengan baik. Habis itu dia terbang. Gue harus meninggalkan masalah di darat untuk di udara. Di situ saya belajar. Wow, it's a big level of things. Kebayang nggak kalau Mas John itu bete ditabrakin orang ke gunung? Gila, emang. Gue gedek juga sama bini gue. Biar, bener nggak? Bisa nggak? Bisa aja, teman-teman. Tapi dia punya satu prinsip yang luar biasa. Masalah darat nggak usah dibawa ke udara. Masalah udara nggak usah dibawa ke darat. Kita harus profesional, Ram. Di situ saya belajar. Masya Allah, keren banget nih ilmu. Oke, thank you, John. Ini makna yang sangat baik. Ini makna yang sangat baik. So, cara saya menghadapi downline adalah, saya juga punya masalah. Jadilah pendengar yang baik buat downline. Yang kedua, kasih solusi sama dia dari pengalaman hidup kita, dan gak usah dipaksain solusinya. Yang kedua, kalau nggak punya, ya ngomong nggak punya. Ya. Yang ketiga, menjadi teman yang baik untuk mereka. Yang keempat, ingetin lagi impiannya. Selesai. Yes. Oke, semoga terjawab Mbak Ade. Terima kasih Mbak Ade. Ya. Oke Mas Ram, kayaknya sudah nggak ada pertanyaan. Ya. Terima kasih buat ilmunya. Ya? Mbak Yayu. Oh, Mbak Yayu ada Mbak Yayu. Oh, Mbak Yayu. Mbak Yayu. Mas Rama, kalau buat proposal untuk perusahaan, hal apa yang penting dituliskan di proposal tersebut? Sebenarnya mah proposal itu mah ya flip chart, dijelasin aja jadi sebuah tulisan. Udah gitu doang. Apa sih proposal itu? Company profile-nya gimana, track record perusahaannya gimana, dan mesin ini bisa memproduksi apa, dan efisiensi apa aja yang bisa dilakukan. Kan itu aja sebenarnya kalau ke perusahaan. Betul nggak? Ya udah, itu aja yang saya jelasin. Tapi kalau Mas Ram ada contoh proposal, boleh dong. Menurut saya pribadi, jujur aja demi Allah Rasulullah, saya nggak punya proposal sendiri. Oh. Saya selalu presentasi, dia mintanya apa, ya saya kasih. Gitu. Oke. Kayak waktu kan biasanya Mas Ram. Nah, JNE ini, saya kan? Iya, saya kasih hitungannya aja. Ya berapa air dia dan berapa air dari gunakan kos sama dari mesin ini. Contohnya seperti itu. Contoh. Kita kan udah tahu ya, produksi kita untuk pakai air pump atau water treatment sekalipun, ya per liternya itu kita mengeluarkan biaya kurang lebih 200 perak. So, kalau 1 galon itu sebenarnya modal kita cuma 4.000 dengan air pump. Kalau dengan air isi ulang, modal kita 10.000. Dengan harga Aqua saat ini, ya, harga Aqua saat ini sebenarnya kita udah paham, kita lebih irit 5.000 sampai 10.000. Betul nggak? That's the quality of Kangen Water. Itu kualitasnya Kangen Water. Dari situ aja kita udah jelas. Itu yang kita kasih. Tinggal hitung aja berapa jumlah karyawannya, berapa butuh galon dia. Selesai, ikutin. Karena proposal yang Bapak buat atau Mbak buat, itu nggak akan cocok dengan perusahaan yang lain. Karena kebutuhan setiap perusahaan itu berbeda. Oke, Mas Ram, berhubungan dengan proposal. Saya mau tanya kalau mesin super, Mas Ram. Ini kan ada yang mau closing super nih, Mas Ram. Itu untuk bikin desinfektan, dia kalau full itu bisa 1.000 liter ya, satu hari ya?
Ada yang ngomong 1.000, ada yang ngomong 2.000. Ya kita ambil tengah-tengah aja lah, 1.500. Oke. Terus kemudian penggunaan filternya gimana, Mas Ram, untuk super? Nggak ada, nggak ada. Super nggak pakai filter kalau strong acid, strong kangen. Oh, super tanpa filter, strong acid, strong kangen. Nggak pakai filter. Kalau bikin kangen waternya pakai filter. Baru pakai filter. Kangen beauty clean baru pakai HGN. HGO. Oke, terus jadi kalau untuk penggunaan desinfektan 1.000 liter itu hanya cost produksinya modal garam adalah doang. Garam modal dolphin garam ya. doang. Garam dolphin satu plastik itu untuk kilo 300 gram itu untuk 100 liter. Aku udah pernah ngitung. 300 gram untuk 100 liter air ya? Iya. Dan itu bisa jadi pakai kalau 1 kilo, keran anggaplah gitu kan, 1 kilo, sumur 1 kan? kilo itu bisa menciptakan 300 liter. Boleh pakai kopnya Enagic Independent Distributor, bukan Enagic yang di Air Circle, tapi Enagic Independent Distributor, itu boleh dipakai. Oh, ya. Oke. Jadi 300 liter. So, kalau kita hitung APP-nya langsung, 1 garam dolphin itu sekilonya 12.000, ya kan? Mas, ditulis di papan boleh dong? Ya. Emang kadang-kadang aku kalau mau duit cepet banget tapi ya. Iya caranya ya. Maaf repoti Mas Ram. Iya nggak apa-apa. Kan 12.000 dibagi berarti kan 300 liter. Benar nggak? Betul? Ya. Ya. Coret kan gitu ya. Ya, berarti ini dibagi 50 perak per liter. Itu aja. Untuk garamnya, untuk airnya PAM. Ya, PAM paling bisa 5 perak per liter. Ya, listrik ya 20 perak deh seliter. Berarti modalnya ya plus minus ya 75 sampai 95 perak per liter. Ini untuk air minum ya? Enggak dong, ini strong acid. Oh enggak, itu 12.000 dari mana Mas Ram? Harga garam dolphin, Papi. Oh, sorry. Nah, efeknya untuk penggantian mesinnya gimana Mas Ram? Kalau ini dia produksi misalnya seminggu sekali dia untuk desinfektan gitu dengan kapasitas kemarin sih aku pengalaman aku awal panik buying itu aku buat 1.000 liter sehari. 1.000 liter sehari? Iya. Habis itu diiklining gitu kan? Enggak. Aku akhirnya minta tolong Reja bongkar. Pas Reja kan lagi main ke rumah aku. Reza kantor. Ya. Iya. Reza kantor bongkar. Alhamdulillah sebulan berturut-turut platku sama sekali nggak kotor. Emang kerennya super di situ. Oh, berarti 1.000 liter per hari nggak kotor ya? Enggak. Itu sih canggihnya sih itu. Canggih banget. Super ya. Dan itu dia nggak pakai filter ya, tambah filter ya? Nggak pakai. Oh. Kalau bikin kangen waternya yang dia kena filter ya? Ya, ini pengalaman aku aja. Hasil SA-nya sama. Ya kalau tahu ETS Lab, teman-teman teliti dengan baik, ya. ETS Lab, tahu ya ETS Lab? Yang di flip chart. Coba deh baca, itu mesin super. Nah, yang dicek tuh mesin super. Iya, ada mesin super. Ya. Sama Dek, apa naik kerja, Dek? Pasti menurun, ya. Balik lagi, sanitizer kita itu tidak abadi. Maksimum 1-2 bulan udah menjadi air biasa. Oh, ketika baunya udah nggak seperti kaporit sudah turun ya. Jadi baiknya adalah kalau seminggu masih ditabung masih oke ya. Oke Mas Ram. Nah kalau dikombinasi dengan bikin kangen water biasa nggak masalah ya Mas Ram? Nggak apa-apa. Ya aku sih ngeliat survei di kantor ya. Di kantor tuh aku pengen nanya dulu waktu di Okinawa, itu mesinnya produksi 24 jam. Oke. Iya, garamnya bukan pakai buat lagi, Jay. Ada toren gitu di belakangnya, isinya air garam. Jadi kalau habis keisi. Bilang gila juga. Ya, suka-suka dia yang punya pabrik, ya kan. Suka-suka dia sih. Iya. Ya.
Jadi garam dolphin ya, Mas Ram? Ya kalau aku sih pakai garam dolphin. Ada yang bilang garam kasar. Yang penting disaring, udah itu aja. Oh, disaring dulu sebelum masuk ke mesin ya? Iya benar, disaring aja. Kalau Ya. strong acid itu agak mirip baunya kayak apa? Bikin air kangen SD ya, SD501. Kok ada rasa-rasa payau sedikit? Berarti tandanya mesin itu jarang buat beauty water. Tadi tuh ada yang nanya tuh Mas Haris siapa? Itu apa pertanyaannya Mas? Ya, Hmm? tiap pagi harus beauty water. Anda nggak ngelihat muka saya kenapa mulus kayak gini? Ini cuci mukanya pakai beauty water loh. Lihat kan? Ya sih, kayak 17 tahun. Lihat nih. Semua cewek itu iri sama saya ya. Kulit saya mulus. Karena apa? Cuci mukanya pakai beauty water. Kan kita punya mesin kok. Beda loh bu cuci muka sama beauty water sama air keran tuh beda. Wudhu aja saya pakai beauty water loh. Oke. Saya rasa ya, cukup berhubung ya, waktu juga. Ya, Mas Ram, teman-teman terima kasih buat waktunya. Dengan senang hati, wow bertahan 88 orang. Love you all. Ya. Aku kangen sama teman-teman sekarang, semua. Moga-moga. Ya gimana, Papi? Ya, sekarang kita buka mic-nya semua, ayo. Mic-nya dibuka semua, Mas. Kita ucapin terima kasih ke Mas Rama. Terima kasih Mas Rama. Terima kasih Mas Rama. Mas Rama. Terima kasih Papi Oce. Mas Rama. Papi. Terima kasih. Sama kasih. Salam dari semuanya. Terima Terima kasih Mas Rama, Papi Oce. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Salam dari Pembukaan. Oh, Pak Eko. Pak Eko. Dari masjid, Pak Eko. Halo, udah. Ya, halo. Halo. Santos, lagi di pantai lu. Alhamdulillah, dapat ilmu. Hati-hati masuk angin lu toh. Di pantai mulu. Oke, Mas Rama. Thank you. Lecang. Thank you, Teman-teman juga untuk Mas Rama. Thank you, Mas Rama. Halo, Tony. Halo semua. Thank you, Mas Bye-bye. Rama.